sebenarnya banyak kisah-kisah yang kita ngikuti tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Tetapi kenapa menjadi hikayat yang seolah menjadi suatu ketentuan? Terkait dengan hikayat-hikayat, cerita-cerita yang seringkali kalau kita telusuri tidak bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi, tetapi karena diceritakan oleh seorang tokoh, seorang guru yang banyak pengikutnya, banyak muridnya, dipercaya, kemudian dipegang sebagai sebuah pelajaran yang menjadi semacam ya kayak pelajaran utama begitu. Ya itu memang harus kita klarifikasi. Jadi saya selalu menyarankan atau mengusulkan supaya semua ajaran itu dikembalikannya, dirujukkannya kepada Al-Quran. Itu adalah logika yang paling mendasar bahwa Nabi Muhammad tugasnya itu adalah menyampaikan Al-Quran. Jadi mestinya apa yang disunahkan, diajarkan oleh beliau, diteladankan, itu sesungguhnya bersumber dari Al-Quran gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada tambahan cerita-cerita hikayat-hikayat yang baik, sesungguhnya boleh. Kalau di dalam ilmu hadis ada disebut athar misalnya, wisdom, nah gitu ya. Pelajaran kebaikan dari sahabat, dari ulama, dari siapa saja, bahkan dari orang tua kita, dari sahabat kita, dan sesungguhnya ya boleh-boleh saja. Selama itu mengajarkan kebaikan dan ketika dirujukkan ke Al-Quran, esensinya itu ada di dalam Al-Quran. Kan begitu saja sesungguhnya. Termasuk hadis-hadis yang ini saya dianggap menomorduakan hadis. Ya memang sebetulnya nomor 2 hadis itu. Itu adalah sumber hukum yang kedua yang seharusnya hadis itu apapun levelnya, ya baik yang mutawatir sampai yang lemah, itu esensinya harusnya menjelaskan Al-Quran. Sehingga saya selalu kembali ke pola pikir ini, ke logika dasar ini, pokoknya ajaran kebaikan apapun, baik orang dulu maupun orang sekarang, bahkan mungkin non-muslim, para ilmuwan-ilmuwan sekuler dan sebagainya, ketika itu ternyata berada di dalam koridor ajaran Al-Quran, yaitu sesungguhnya hikmah yang kata Ali bin Abi Thalib, hikmah itu adalah milik orang Islam yang hilang gitu. Jadi dari siapapun jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi lihatlah apa yang dibicarakan dan kalau itu ternyata ada ajarannya di dalam Al-Qur'an yaitu kita ambil. Nah, lantas yang kadang berlebihan itu tadi ketika yang menceritakan seseorang yang dianggap sudah ilmu agamanya, ya levelnya, keguruannya, keterpercayaannya sedemikian tinggi, tapi kemudian menceritakan sesungguhnya sebuah wisdom, tetapi kemudian disalah tafsiri oleh yang menerima, muridnya, pendengarnya, jamaahnya, dan sebagainya, dianggap itu sebagai sebuah ajaran. Padahal di situ ada jebakannya, seperti cerita sufistik, ya sufisme, wanita yang memberi minum anjing itu tadi. Bahwa itu di satu sisi bisa saja dijadikan sebagai sebuah pelajaran kebaikan, banyaklah menolong termasuk bahkan kepada anjing sekalipun. Tetapi kadang-kadang kemudian terlalu masuk ke dalam yang malah bisa salah kaprah. Yang tadi dikhawatirkan Pak Dahrial, nanti dengan ya banyak berbuat jahat, kasih minum anjing sudah masuk surga. Nah itu jebakannya. Karena selalu wisdom, bahkan hadis, ya, itu memiliki keterbatasan pada konteks yang menyertai pada waktu itu, ya, hadis, wisdom dan sebagainya. Sementara Al-Quran itu memiliki konteks yang lebih luas sampai di akhir zaman peradaban yang semaju apapun itu akan selalu konteksnya sudah diberikan oleh Al-Quran itu sendiri dan ketika kita pahami secara utuh maka itu berlaku di segala zaman. Ya, jadi itu pertanyaan dari Pak Aziz tadi terkait dengan hikayat. Kita memang harus hati-hati dan kemudian mengkritisi, mengklarifikasi, merujukkan kepada Al-Quran Al-Karim.